Untuk sesi diskusi kita hari ini, materinya adalah materi dasar-dasar virus ya, atau sorry dasar-dasar virologi. Jadi memang materi tentang virus ini menjadi bagian ya dalam mata kuliah mikrobiologi dan parasitologi. Meskipun secara khususnya memang kalau virus ini seharusnya dimasukkan ke dalam mata kuliah virologi sendiri. Tapi memang ada beberapa alasan ya mengapa virus ini bisa dimasukkan ke dalam mata kuliah mikrobiologi meskipun ada beberapa karakteristik dari virus yang tidak bisa kita masukkan ya ke dalam golongan mikroorganisme. Karena kalau kita berbicara masalah mata kuliah mikrobiologi itu kan artinya ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup yang sifatnya adalah mikro ya, yang di dalamnya adalah mikroorganisme. Jadi satu sisi virus itu disebut juga sebagai makhluk hidup, satu sisi bukan makhluk hidup. Nah, itu ya ini yang menjadi apa fenomena yang unik ya. Kenapa bisa dikatakan sebagai makhluk hidup dan kenapa tidak disebut sebagai makhluk hidup ya. Karena memang virus ini dalam satu kondisi dia bisa di off-kan ya, atau kita kenal dengan istilah dapat dikristalkan. Ketika dapat dikristalkan kan berarti kondisinya tidak seperti makhluk hidup yang lain. Kemudian dalam kondisi tertentu, virus ini juga bisa off ketika tidak bertemu dengan inangnya, ya, atau yang akan menjadi tempat hidupnya. Tetapi kalau dalam kondisi dia sudah menemukan inangnya atau tempat hidupnya, maka dia akan kembali on lagi, ya, akan melangsungkan atau melanjutkan proses kehidupannya untuk semua mekanisme-mekanisme metabolisme yang terjadi di dalam tubuhnya kembali berfungsi. Oke, untuk sesi diskusi hari ini harapannya kalian semua sudah menyimak materi yang saya berikan melalui video ya. Jadi siapa cepat dia dapat saja ya. Jadi tidak perlu saya panggil satu-satu harusnya. Kita kan namanya juga sesi diskusi dan tanya jawab ya. Jadi tidak perlu saya paksakan siapa nih yang mau jawab gitu ya. Itu nggak perlu. Baik, kita masuk ke slide yang pertama untuk pertanyaan ya. Jadi bisa langsung saja di sini siapa yang akan memberikan jawaban. Satu saja saya persilakan ya. Pertanyaannya adalah virus apakah yang pertama kali ditemukan ya dan bagaimana sejarah singkat proses penemuannya. Jadi silakan kalian bisa bercerita virus yang pertama kali pertemuan ini Bu, jadi pertama kalinya itu ditemukannya begini, 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 begini gitu ya. Jadi nggak perlu detail, cuma tidak kalian tahu tahapan-tahapannya sampai virus itu disebut sebagai organisme virus, bukan organisme yang lain ya. Oke, di sini coba saya panggil nama mahasiswanya adalah Sela. Sela, silakan Sela. Baik, Bu. Izin menjawab, virus yang pertama kali ditemukan yaitu disebut dengan virus mosaik tembakau. Virus ini merupakan virus yang pertama kali divisualisasikan dengan mikroskop elektron pada tahun 1939 oleh ilmuwan Jerman G.E. Kause. Terus, mm, penyakit mozaik ini menghambat pertumbuhan tanaman tembakau. Bercak kuning pada daun yang menyebar itu disebut dengan virus mozaik. Kesimpulannya, penyakit disebabkan oleh bakteri yang sangat kecil atau tidak dapat dilihat mikroskop. Awalnya yaitu em, apa namanya pada tanaman tembakau yang sudah daunnya menguning kayak gitu, terus digerus atau dihaluskan, lalu diambil ekstrak daun tembakau yang berpenyakitan tersebut, lalu ekstraknya tersebut disemprotkan pada tanaman tembakau yang sehat dan tanaman tembakau yang sehat tadi akan apa tanaman tembakau yang sehat akan menjadi sakit sama seperti tanaman yang layu sebelumnya. Gitu, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Sela.
Ya, kita review bersama-sama ya jawaban dari Sela tadi. Jadi memang betul bahwasanya memang untuk virus yang pertama kali ditemukan itu sebetulnya bukan virus yang menginfeksi manusia, ya. Tapi justru yang ditemukan pada tahun 1883 itu adalah virus yang menyerang atau yang menyebabkan penyakit pada tumbuhan. Dan pada saat itu tanaman yang diserang atau tanaman yang diinfeksi itu adalah jenis tanaman tembakau. Jadi kalau dilihat secara karakteristiknya ya dari tembakau itu yang harusnya daunnya itu berwarna hijau itu jadi kekuningan. Tentunya dalam hal ini akan merusak ya tumbuhan tersebut sehingga tidak dapat menghasilkan metabolit sekunder yang baik. Nah, setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, pada saat itu belum disimpulkan kalau itu adalah virus, karena memang pada saat itu belum ditemukan istilah virus ya. Kalau bakteri sudah. Jadi pada saat itu tuh kesimpulan awalnya daun yang menguning pada daun tembakau itu dikira itu adalah bakteri yang ukurannya sangat kecil ya. Kenapa sangat kecil? Karena tidak bisa diamati menggunakan mikroskop. Karena kalau bakteri kan bisa ya. Nah, itu nggak bisa. Jadi waktu itu masih beranggapan, oh ini berarti bakteri yang ukurannya lebih kecil lagi. Dan kemudian dilakukan penelitian, walaupun sebetulnya kita lihat penelitian ini sangat simpel banget ya. Jadi kita pengen tahu penularannya tuh bagaimana. Karena kalau yang disebabkan mikroorganisme yang sifatnya patogen, itu ketika dia ditularkan ke tanaman lain yang sehat, itu akan menjadi sakit ya. Sama lah ya dengan virus yang menginfeksi manusia ya. Ketika virus itu sifatnya patogen, menginfeksi seseorang yang itu mungkin menyebabkan penyakit tertentu. Nah, ketika virus itu berpindah ke orang yang sehat, itu akan menimbulkan penyakit yang sama ya. Nah, ternyata begitu juga ya. Jadi diambil ekstraknya daun yang menguning tadi yang diduga di dalamnya pasti ada mikronya itu tadi ya. Pada saat itu belum tahu itu adalah virus ya, pokoknya adalah organisme yang ada di dalam daun kuning itu diekstraksi, kemudian ekstraknya diambil disemprotin nih pada tanaman yang sehat. Nah, ternyata beberapa saat kemudian tanaman yang sehat tadi menjadi sakit. Nah, ini pasti nular kan. Artinya ada perpindahan. Berarti ini disebabkan oleh makhluk hidup gitu ya. Makhluk hidup yang ukurannya kecil begitu. Nah, pengen tahu juga nih, harusnya kalau itu adalah bakteri ya, kalau memang kita lakukan penyaringan di ekstraknya tadi gitu ya, atau filtratnya yang hasil dari gerusan daun tembakau yang menguning tadi ya, ketika disaring menggunakan filter ukuran bakteri ini, harusnya bakterinya bisa nyangkut dong di sini ya. Jadi artinya filtratnya tuh bersih dari bakteri. Jadi kalau itu disemprotin ke tanaman yang sehat, ya pasti nggak akan tertular kan tanaman yang sehat itu. Ternyata ketika dilakukan percobaan, masih aja tanamannya itu sakit begitu ya. Nah, ini kan berarti bukan bakteri nih. Kalau bakteri harusnya udah kesaring di ukuran filter ini. Nah, berarti itu akan terus dilakukan penelitian-penelitian, itu prosesnya panjang ya, sehingga dapat dilakukan beberapa percobaan-percobaan yang akhirnya kita bisa menemukan kalau memang yang menyebabkan penyakit daun kuning pada pada tembakau tadi itu bukanlah virus ya, bukanlah bakteri, melainkan virus gitu ya. Sehingga di sini kita bisa lihat ya dengan adanya penularan pada berbagai tumbuhan yang sehat itu tadi itu dilakukan pada tahun 1897 gitu ya. Kemudian setelah ditemukannya teknologi yang mampu mengkristalkan organisme pada saat itu di tahun 1935 ya ini oleh Wendell Meredith Stanley dari Amerika, ternyata mampu melakukan kristalisasi terhadap virus tersebut yang tujuannya bisa kita identifikasi menggunakan mikroskop. Tapi mikroskopnya bukan mikroskop seperti yang kita punya ya. Di sana menggunakan mikroskop elektron yang ukurannya lebih dari 1000 kali. Dan ternyata ketika diamati menggunakan mikroskop, dari segi strukturnya ternyata itu bukanlah bakteri, melainkan itu adalah virusnya. Jadi proses penemuannya itu tidak tiba-tiba begitu ya. Orang dulu pun pasti akan melakukan studi-studi yang ya rumit gitu ya, artinya tidak semudah kita langsung menemukan pagi ada kasusnya sore ditemukan tuh enggak, semua akan hitungannya adalah tahunan ya. Nah, kalau untuk sekarang tentunya ini bukan hal yang
sulit ya, artinya dengan segala teknologi yang ada, bahkan dengan adanya mikroskop elektron itu tadi ya, kita bisa mengamati bentuk-bentuk virus ya. Kenapa? Karena itu penting sekali, dengan kita tahu bentuk dari virus itu akan mempermudah kita, kalau memang virus itu bisa menyebabkan penyakit, itu akan mempermudah kita untuk mengetahui karakteristik virus itu yang nantinya dijadikan pertimbangan untuk proses pembuatan vaksinnya. Ya, jadi dengan begitu akan memudahkan kita untuk bisa mencarikan solusi kalau memang itu adalah jenis virus yang patogen. Ya, baru kemarin terjadi ya, misalkan seperti virus corona. Nah, itu akan lebih mudah terpantau kalau semisal kita mengamatinya itu secara detail ya. Nah, itu adalah eh, apa itu yang berkenaan dengan karakteristik yang bisa kita tampilkan secara umum ya. Meskipun dalam hal ini kita belum belum lanjut ke bagian apa itu virus. Dengan setelah kita tahu, oh ternyata yang menyebabkan daun kuning itu tadi itu adalah virus ya, tapi bukanlah bakteri. Nah, pekan-pekan yang sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa itu bakteri ya, karakteristiknya bagaimana. Nah, sekarang kita belajar untuk virus ya. Jadi tentunya akan ada perbedaan di sana. Nah, ini adalah gambar mengenai karakteristik atau struktur dari ini ya, tobacco mosaic virus ya, atau virus yang menyebabkan penyakit pada tembakau, atau kita kenal dengan TMV. Jadi kalau dilihat secara strukturnya dia berbentuk spiral seperti ini ya, di mana setiap spiral ini tersusun dari apa ini ya, kayak lempengan yang ukurannya persegi panjang atau silinder, sorry, silinder ya, yang itu sebetulnya adalah protein ya, protein yang menyelubungi virus itu sendiri. Nah, kemudian TMV ini adalah jenis virusnya adalah RNA. Berarti kita bisa identifikasi lebih lanjut gitu ya. Kalau virus itu bisa digolongkan ke dalam virus RNA dan juga bisa digolongkan ke dalam virus DNA ya. Nah, setelah kita tahu kalau virus itu memang berbeda dengan makhluk hidup yang lain atau yang kita kenal dengan istilah mikroorganisme ya, yang ukurannya mikron begitu. Eh, Sekarang coba yang ingin menyampaikan apa yang mungkin diketahui ya, apa itu virus? Nah, kalau kemarin kita sudah belajar apa itu bakteri. Nah, sekarang apa itu virus? Lalu bedanya dengan bakteri itu apa? Atau mikroorganisme yang lainnya. Silakan, siapa? Di sini yang raise hand adalah Sela. Sela sudah tadi ya. Yang lain silakan. Monica. Silakan Monica, apa itu virus dan apa bedanya dengan makhluk hidup yang lain? Izin menjawab ya Bu. Mm-mm. Virus itu tidak terbuat dari sel dan membutuhkan sel inang untuk mempertahankan hidupnya. Dari segi ukuran, virus jauh lebih kecil dari bakteri sehingga sulit dilihat bahkan dengan menggunakan bantuan alat. Bentuk virus juga tidak beraturan dan sangat beragam. Bedanya dengan mikroorganisme lainnya, seperti bakteri, contohnya. Yang lain bisa membantu? Siapa? Tadi Monica sudah menjelaskan apa itu virus. Mungkin temannya bisa membantu untuk bedanya Ibu, dengan yang lainnya. Siapa? Vina. saya Bu. Ya, silakan Vina. Suaranya masih di unmute. Masih di mute, sorry. Masih di unmute?
Tes. Nah, oke, silakan. Ya. Kalau bedanya virus sama bakteri, kalau virus itu tidak memiliki inti sel dan sitoplasma, sedangkan bakteri itu memiliki. Udah itu bedanya lagi ukurannya. Kalau bakteri itu masih bisa disaring dengan ukuran tertentu, masih bisa disaring. Kalau virus itu nggak bisa. Oke. Perbedaannya ukuran sama inti sel sama sitoplasma. Baik, terima kasih Monica dan Vina ya. Jadi apa yang disampaikan tadi sudah mewakili ya. Harapannya yang lain juga memahami yang sama ya. Jadi tidak artinya apa yang sudah kalian simak itu memang benar-benar kalian bisa memahaminya. Nah, memang ini yang saya sampaikan di awal tadi ya. Memang seharusnya kalau belajar terkait virus itu ada bidangnya sendiri ya. Bidang keilmuannya adalah virologi. Memang terpisah dari mikrobiologi. Kenapa? Karena memang tidak sepenuhnya virus ini bisa dapat digolongkan seperti bakteri yang memang notabene kalau bakteri itu adalah makhluk hidup yang memiliki sel. Sedangkan kalau virus itu enggak. Ya, virus itu bukanlah sel. Kenapa? Karena nggak punya, tadi yang disampaikan Vina ya, tidak punya inti sel, tidak punya sitoplasma. Tapi virus itu kita sebut sebagai partikel, ya, partikel hidup, ya, partikel hidup, tapi bukan yang mati ya, partikel hidup. Kenapa hidup? Karena memang bisa melakukan proses reproduksi. Itu kan salah satu bentuk wujud dari makhluk hidup ya, salah satu karakteristiknya. Nah, ketika kita sudah bisa membedakan secara prinsipnya ya, kita bisa mengambil kesimpulan di sini bahwasanya virus itu adalah partikel. Partikel yang bagaimana? Partikel yang ukurannya itu bukan lagi mikroskopis. Ya, tetapi di bawahnya ukuran mikroskopis yaitu ultramikroskopis. Kan kalau dalam ukuran satuan ilmu fisika itu kan ada ukuran senti, ya, ada ukuran milimeter, ada ukuran mikron, ya, ada ukuran nano, ya. Nah, nano ini seperseribunya lagi dari mikron. Jadi memang tidak mudah untuk mengamati bentuk dari virus. Jadi harus menggunakan alat mikroskop yang tidak biasanya, ya, yang itu tidak akan bisa nampak kalau hanya diamati dengan perbesaran 1000 kali. Jadi harus lebih dari 1000 kali karena mengingat ukuran dari virus ini adalah ultra mikroskopis, ya. Nah, kemudian kita bisa menambahkan untuk definisinya ya. Jadi virus itu adalah partikel yang berukuran ultra mikroskopis yang dapat menginfeksi sel organisme biologis, ya. Meskipun tidak semua virus itu memiliki kemampuan yang sama. Ada yang mungkin bisa menginfeksi manusia, ada yang bisa menginfeksi hewan, ada yang bisa menginfeksi tumbuhan dan bakteri. Ya, jadi ini dilihat dulu dari jenis virusnya apa. Nah, kemudian kita bisa bandingkan antara golongan mikroorganisme ya yang ini dipelajari di mata kuliah mikrobiologi dan ini adalah virus yang dipelajari di mata kuliah virologi ya. Harusnya, tapi dalam kurikulum kita itu virus digabungkan di mata kuliah mikrobiologi. Nah, di sini kita lihat bahwasanya yang termasuk dalam mikroorganisme itu disebut dengan makhluk hidup seluler. Seluler yang berarti tubuhnya terdiri dari sel. Nah, terdiri dari sel ini sifatnya dia tunggal, ya. Beda dengan manusia dan hewan yang sifatnya itu multiseluler. Makanya kita ini wujudnya nyata gitu ya, bisa ngelihat antar manusia, antar hewan itu bisa terwujud dengan jelas karena kita itu terdiri dari beberapa atau banyak sel gitu ya. Nah, sedangkan kalau virus tuh kalau bakteri itu enggak. Bakteri itu hanya terdiri dari satu, makanya disebut dengan uniseluler. Apa saja di dalamnya? Ada bakteri, ya, ada fungi, ada protozoa. Ya, ini dalam golongan bakteri pun jenisnya banyak banget. Begitu pula dengan fungi, begitu pula dengan protozoa. Nah, kalau untuk virus ya, ini tidak atau bukan termasuk sel, makanya disebut dengan istilah aseluler. A itu dalam bahasa biologi artinya tidak ya, berarti bukan
Tidak ya, bukan seluler. Artinya bukan sel ya. Nah, ketika dia bukan sel berarti disebut dengan partikel, tapi partikelnya dia hidup ya. Partikel hidup yang tidak memiliki inti sel, sitoplasma maupun membran sel. Nah, ini kan karakteristik dari sel ya. Kalau nggak punya ini ya berarti bukan sel. Namun memiliki materi genetik. Itulah kenapa virus itu dikategorikan sebagai makhluk hidup. Meskipun dia tidak sel, tidak memiliki karakteristik sel, meskipun dia bentuknya partikel, tapi dia hidup. Kenapa? Karena memiliki materi genetik yang itu bisa diturunkan ke apa namanya generasi-generasi selanjutnya seperti itu ya. Nah, materi genetik ini bisa dalam bentuk DNA, bisa dalam bentuk RNA yang tadi saya disebutkan awal. Penggolongan virus itu bisa digolongkan jenis virus RNA, jenis virus DNA. Karena itu memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, itu ya. Jadi poinnya harus kalian pahami betul ya. Jangan sampai nanti ditanya virus itu apa? Virus adalah bakteri. Waduh, nanti yang ditanya, loh kok begitu? Siapa ini yang ngajar mikrobiologi? Nah, saya pula yang kena ya. Nah, ini nanti jangan sampai hal demikian terjadi. Karena ini basic ya. Basic kalian nanti untuk lanjut ke mata kuliah berikutnya yang berkenaan dengan berbagai jenis penyakit. Kalian tidak boleh sampai keliru menyebutkan penyebab suatu penyakit apakah disebabkan virus, apakah disebabkan bakteri. Kenapa ini penting? Nah, ini penting salah satu nih contoh nih yang sering terjadi ya. Kalian jangan sampai salah memberikan obat ya. Misalkan seseorang tuh terinfeksi virus gitu ya. Tapi kalian begitu pedenya ngasih antibiotik. Itu benar atau salah? Ada yang bisa menjawab? Salah. Salah, Bu. Saya Bu, Salah, Bu. salah Bu. Ya, yang benar antibiotik untuk apa? Untuk Bakteri. bakteri. Iya, antibiotik itu memang diperuntukkan untuk menghambat atau membunuh bakteri ya. Nah, virus bukanlah antibiotik, makanya ditelaah lagi mana penyakit yang disebabkan virus, mana penyakit yang disebabkan antibiotik bakteri begitu ya. Nah, dalam kondisi tertentu memang seseorang yang mungkin gejala flu gitu ya, gejala flu atau batuk yang memang itu disebabkan virus, tapi nggak sembuh-sembuh misalkan. Ya sebetulnya kalau disebabkan virus itu yang paling dominan berpengaruh besar itulah sistem imun kita. Ya, kalau imun kita oke itu sebetulnya dia berhenti sendiri. Tapi dalam kondisi tertentu kok nggak sembuh-sembuh, justru malah menyebabkan luka atau peradangan. Nah, dalam kondisi tertentu itulah kita bisa diberikan antibiotik. Tapi itu sudah jelas kalau memang selain kita itu diserang oleh virus, kita juga diserang oleh bakteri yang mungkin bisa menyebabkan adanya peradangan atau infeksi yang lain. Jadi harus jelas dulu penyakit itu disebabkan karena virus atau bakteri. Jadi tidak sembarangan mengkonsumsi antibiotik karena itu sangat fatal ya, yang itu bisa menyebabkan yang namanya resistensi ya, resistensi bagi bakteri sehingga dia tidak mempan lagi untuk kita berikan antibiotik. Kemudian ketika kalian sudah paham ya mengenai apa itu virus ya. Nah, saya pengen kalian bisa menyebutkan apa saja sih karakteristik dari virus secara umum ya. Di sini sudah raise hand ada Zirli, silahkan Zirli. Ya Bu, izin menjawab ya Bu. Untuk karakteristik dari virus itu sendiri, yang pertama adalah partikelnya itu mengandung asam nukleat yang di bagian DNA atau RNA yang dibungkus oleh protein atau kapsid. Kapsid itu sendiri adalah kumpulan dari unit-unit terkecil kap apa ya namanya itu kapsid itu terdiri dari protein yang melindungi bagian luar bakteri itu sendiri. Terus yang kedua itu karakteristiknya itu ada yang berbentuk oval, ada yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk batang, ada yang berbentuk huruf T, ada yang berbentuk kumparan. Terus yang ketiga itu parasit obligat interseluler, yaitu bereproduksi di dalam material hidup. Yang
4 itu bukan sel, melainkan partikel yang tidak memiliki nukleus dan sitoplasma. Yang kelima itu dapat dikristalkan jika tidak menemukan sel inang. Yang keenam itu menginfeksi sel secara spesifik, seperti penyakit HIV hanya menginfeksi limfosit CD4 sistem imun. Dan virus hepatitis C menginfeksi sel hepatosit. Itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Zirli ya. Jadi itu ya secara umumnya tadi yang disampaikan Zirli. Satu, ya dan juga dia virus ini sebagai makhluk hidup karakteristiknya memiliki materi genetik ya, yang kita kenal dengan asam nukleat, yang itu bisa RNA dan DNA. Yang mana RNA sama DNA ini dibungkus atau dilindungi oleh bagian kepala. Ya, memang kalau virus bukan kayak manusia yang ada kepala, badan, kaki, tapi kita bisa menganalogikannya itu adalah kepala begitu ya, yang kita kenal sebagai kapsid begitu. Bentuknya variasi gitu, jadi nggak tunggal ya, nggak cuma satu bentuk, nggak ada yang oval, bulat, batang, ada yang bentuknya huruf T. Nah tadi yang tobacco mosaic virus tadi atau yang menyerang tembakau itu bentuknya adalah kumparan ya, jadi kumpulan dari spiral-spiral yang dia berbentuk kumparan. Nah kemudian ini bedanya dengan bakteri ya. Kalau bakteri itu ketika dia menginfeksi suatu makhluk hidup, entah itu manusia, hewan, tumbuhan, itu dia sifatnya adalah lokal, ya. Jadi hanya sel-sel disitulah yang diinfeksi. Kalaupun toh memang menyebar, itu butuh waktu yang lama, ya. Dan ketika kita sudah memberikan perlakuan untuk antibiotik misalkan, itu biasanya akan segera selesai proses infeksinya ya. Jadi dia langsung membunuh dari bakteri tersebut. Namun kalau pada virus tuh beda banget ya. Virus ini sifatnya adalah parasit obligat. Jadi dia itu apa ya? Ketika masuk dalam tubuh makhluk hidup, itu dia tuh akan merakit dirinya dengan materi genetik kita. Kemudian dia akan mengambil alih segala proses yang ada dalam tubuh kita. Jadi lebih ngeri ya kalau virus ini ya. Makanya yang paling dominan berpengaruh terhadap tubuh kita itu adalah sistem imun. Jadi kalau kita sedang diserang virus ya, sistem imun kita diperbaiki, sistem imun kita di-up lagi, itu insya Allah dalam waktu berapa saat itu virusnya sudah hancur begitu ya. Kenapa? Karena sistem imun kita yang akan melawan. Nah, sebenarnya sama juga, bakteri pun begitu. Tapi bakteri ini karena dia sifatnya lokal ya, artinya memang tidak se ekstrim virus yang langsung bisa menginfeksi suatu organ tertentu ya, dan langsung mengendalikan segala aktivitas yang ada di sana. Akhirnya kita kalah ya, ketika imun kita dalam kondisi yang down. Nah, kemudian dia bukan sel, betul, dapat dikristalkan dalam kondisi di mana dia tidak menemukan inang. Dan satu yang harus kalian pahami, bahwasanya virus itu sifatnya spesifik. Jadi dia nggak akan menginfeksi organ yang memang bukan sel targetnya. Ya, jadi kalau semisal dia itu sel targetnya adalah, kalau dia itu memang menyerang organ hati misalkan, ya disitulah dia harus ada gitu ya, harus menginfeksi. Kalau dia menginfeksi saluran pernapasan, ya disitulah dia harus berada, begitu ya. Ya meskipun perantara untuk masuk ke dalam tubuh kita itu berbagai macam. Ada yang melalui penularan pernapasan, ada yang melalui penularan mulut ya, atau mungkin yang lainnya ya. Nah, dalam hal ini memang kita perhatikan lagi bahwasanya virus itu sifatnya spesifik terhadap organ tertentu yang mana di dalamnya ada sel-sel target yang memang diperlukan ya. Misalkan seperti HIV. Ya, HIV ini bukan penyakit ya, itu virus ya. Kalau penyakitnya AIDS namanya. Virus yang memang banyak ditakuti oleh sebagian besar atau semuanya dari kita begitu ya. Karena memang kalau seseorang sudah diinfeksi HIV ini untuk sembuhnya sulit. Meskipun bisa bertahan dengan berbagai terapi begitu ya. Biasanya terapi retroviral gitu. Tetapi kita harus paham kenapa kok bikin badan kita itu drop banget. Ya karena yang diinfeksi, karena yang menjadi target selnya itu adalah limfosit CD4.
Di mana limfosit CD4 ini adalah sistem imun kita. Bayangkan, sistem imun kita dibuat KO. Nah, terus yang melindungi kita siapa? Nah, itu ya. Jadi, kenapa HIV ini menjadi momok kepada kita semua? Karena memang kekuatan kita satu-satunya dalam tubuh kita yang melindungi dari hal kecil maupun hal besar yang bisa menginfeksi tubuh kita, menyerang tubuh kita itu dibuat KO, ya, dibuat tidak berdaya. Nah, kalau sistem imun kita sudah drop, siapa lagi yang akan menghadang atau mungkin melawan semua jenis patogen-patogen di luar sana yang masuk dalam tubuh kita. Makanya biasanya orang yang terkena virus HIV itu penyakitnya itu complicated ya. Jadi tidak hanya satu jenis penyakit. Kenapa? Karena itu tadi memicu banyak terjadinya infeksi karena tubuh kita sudah kekurangan atau kehilangan sistem imun. Gitu. Kemudian virus hepatitis C ya, yang mana kita tahu hepatitis itu kan berarti organ hati ya. Meskipun di sini virus hepatitis ini berbagai jenis ya, ada yang A, B, dan C. Di sini saya hanya ingin menunjukkan saja kalau virus itu memang karakteristiknya dia kalau menginfeksi itu spesifik ya. Jadi ketika saya ada pertanyaan virus hepatitis C itu sel targetnya di mana? Kalian jawabnya di paru-paru, ya tentu salah begitu ya, karena sel target dari virus hepatitis itu adalah di sel hepatosit. Sel hepatosit itu adanya di sel hepar atau sel hati, nggak ada di sel-sel yang lain. Nah, kemudian untuk struktur virus, di sini struktur virus yang ditampilkan itu yang bentuk T ya. Yang lainnya nanti di bawah ada ya. Tadi ada di penjelasan Zirli ya, bahwasanya memang tubuh dari virus itu memiliki yang namanya kapsid ya. Kapsid itu kalau bahasa kita namanya kepala gitu ya. Di mana di dalam kapsid ini ada DNA atau RNA. Nah, itu kita bisa menyebutnya kepala, tapi bukan kepala arti seperti manusia, bukan ya. Kemudian ada bagian lehernya ya, ada bagian badannya ini badannya. Kemudian ada bagian serabut-serabut ekornya yang ini nanti menempel atau attachment ke dalam sel inangnya. Jadi sebelum dia menempel pada inang, dia nempel sebelum dia masuk ke dalam sel inang, maka dia menempel dulu. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah tadi itu kan saya menyebutkan kalau virus ini lebih ekstrim ya ketika menginfeksi inangnya, beda dengan bakteri. Kalau bakteri itu sifatnya lokal, kalau virus itu sifatnya dia memang bisa mengendalikan seluruh tubuh dari makhluk hidup tersebut. Padahal yang masuk ke dalam tubuh makhluk hidup tersebut itu bukan utuh dari tubuhnya virus. Beda dengan bakteri ya. Ketika bakteri masuk ya tubuh bakteri itu yang masuk. Tapi kalau virus enggak. Virus ini ketika dia menempel pada sel inang yang akan ditinggali, dia akan melubangi ya tempat di mana dia akan masuk, kemudian dia akan mengeluarkan materi genetiknya melalui lubang tersebut. Luar biasa kan? Artinya bukan tubuh utuhnya yang masuk, tapi materi genetiknya. Lalu apakah bisa Bu materi genetiknya itu membentuk virus yang baru? Nah, itulah uniknya virus. Ketika materi genetik DNA, RNA itu masuk ke dalam tubuhnya manusia misalkan, dia akan bergabung dengan materi genetiknya manusia, disisipin, penyelundup gitu ya istilahnya. Tanpa kita sadari ketika tubuh kita itu melakukan proses sintesa protein, ya, maka si virus ini akan ikut dalam bereplikasi, memperbanyak diri. Akhirnya jumlahnya ikut banyak, sebanyak proses tubuh kita untuk bereplikasi dalam proses sintesa protein. Gitu. Oke, nah sekarang kalian harus paham ya, bahwasanya memang virus itu bentuknya bervariasi ya. Nah, di sini saya tampilkan ini nomor 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4 sudah ada di sini ada 4 4 kolom gitu ya, 4 baris sorry. Nah, di sini silakan kalian menyebutkan 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa ya. Siska, Bu. Oke. Ini ya, satu-satu aja nih, tapi saya tambahkan pertanyaannya ya, dan contoh. Jadi sini saya butuh 4 mahasiswa, siapa yang akan? Pertama Siska ya. Siska. Yang lain? Riza, Bu. Riza.
Vina, Bu. Kemudian siapa? Vina, Bu. Vina, Sherly dulu ya, Nanti kalau nggak ada yang lain lagi boleh. Yuk, siapa yang belum menjawab silahkan di sini. Yang lain nggak mau ini. Rahmat, Mei, Delis, Afifah. Oke, Delis. Saya, Bu. Oke, dari yang pertama, Siska nomor 1. Ini apa virusnya? Jadi untuk nomor 1 itu virusnya, variasi bentuk virusnya itu batang. Contohnya virus mosaik tembakau atau yang sering disebut dengan tobacco mosaic virus. Oke, dilanjut Riza. Oh ya Bu, itu termasuk dalam virus polyhedris. Contoh virusnya adenovirus menyebabkan penyakit demam. Lanjut, Shirley. Shirley. Delis. Jadi yang terakhir itu itu bentuk virusnya huruf T. Misalnya bakteriofag. Oke, satu lagi ya, Shirley. Shirley, mana Shirley? Iya, Ibu. Itu berbentuk bulat. Contohnya itu virus influenza dan virus HIV, Bu. Oke, baik. Terima kasih ya jawabannya. Ya, jadi paling tidak kalian bisa menyebutkan ya bentuk-bentuk virusnya, kemudian contohnya ya. Tadi sudah disebutkan kalau yang pertama tadi itu adalah yang berbentuk batang ya. Atau yang kita kenal dengan kumparan itu tadi. Itu ditemukan bentuk seperti itu pada jenis VMT ya, virus mozaik tembakau. Kemudian ada yang bentuk polihedral atau polyhedris gitu ya. Yang ini contoh virusnya adalah adenovirus. Kemudian yang berbentuk bulat yaitu virus influenza, AIDS, HIV ya, penyebab AIDS ya. Kemudian yang terakhir itu berbentuk huruf T ya. Yang ini contohnya tadi ya, struktur dari virus yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Itu adalah jenis virus yang menginfeksi bakteri. Nah, ternyata bakteri aja bisa diinfeksi loh sama virus gitu. Yang kita kenal dengan bakteriofag gitu ya. Oke, itu berkenaan dengan bentuk-bentuknya. Nah, sekarang siapa yang akan menjawab ya? Sebutkan bagian-bagian virus berserta fungsinya. Ada 3 ya, satu-satu. Di sini ada Vina, Sela, sama Riza. Silakan. Ya Bu, saya Ya, silakan Vina. Yang pertama apa? Vina? Yang pertama bagian kepala, Bu. Yaitu tempat bagian kepala berisi RNA atau DNA dan bagian luarnya diselubungi oleh kapasit. Udah itu di sini RNA atau DNA merupakan materi genetik yang berisi kode-kode pembawa sifat virus sudah yang disusun dengan kapasit yang disebut kapsomer. Oke, kemudian Sela, silakan yang kedua. izin menjawab ya Bu. Yang kedua yaitu kapsid. Kapsid ini berupa protein. Kapsid ini terdiri atas kapsomer,
Fungsi kapsid yaitu memberi bentuk virus sekaligus sebagai pelindung virus dari kondisi lingkungan yang merugikan virus. Oke, Riza terakhir. Ketiga, bagian ekor si melekatkan tubuhnya ke sel inang. Oke. Baik, itu ya untuk bagian-bagian virus ya. Jadi yang pertama, aku nggak bawa. Ya, yang pertama adalah kepala. Jadi kepala itu yang kita kenal dengan kapsid tadi ya, di mana di dalamnya itu ada materi genetik. Nah, kalau ditanya fungsi, sebetulnya fungsi gampang saja, karena kita berkenaan dengan materi genetik ya. Materi genetik itu kan berarti yang membawa sifat virus yang itu nanti akan diturunkan atau akan diteruskan ke generasi berikutnya. Jadi memang ini penting sekali dalam proses reproduksi. Ya, kapsid itu yang melindungi bagian dari seluruh tubuhnya virus ya, jadi sebagai pelindung, kemudian bisa juga sebagai pembentuk tubuh virus begitu, dan melindungi dari lingkungan yang tidak menguntungkan ya. Kemudian yang terakhir adalah bagian ekor. Nah, bagian ekor inilah yang nantinya akan menjadi tempat untuk melekatkan dirinya ke inang begitu ya. Jadi sebelum virus itu masuk, DNA-nya atau RNA-nya masuk, maka dia akan menempel dulu. Dia akan PDKT dulu lah bahasanya ya. Ketika selip gitu ya, bahwasanya virus ini punya kemampuan mengeluarkan enzim yang dikenal dengan enzim lisosim. Dia mampu untuk membuat lubang begitu ya di tubuhnya si inangnya. Setelah dia berlubang, baru dia akan mengeluarkan materi genetiknya yang itu masuk ke dalam tubuhnya makhluk hidup tersebut. Nah, itu. Kemudian bentuk-bentuk yang lain ya selain bentuk T ini tadi ya, ini juga ada gambaran yang sudah dimodifikasi begitu ya, artinya biar buat belajar. Ada bentuk polihedral, jadi DNA-nya itu ada di tengah, ada kapsomernya ya, dan ada jarum penusuk. Nah, jarum penusuk inilah yang akan menempel ya pada tubuh inang. Ini contohnya adalah adenovirus. Kemudian ini yang dikenal dengan virus HIV ya, bentuknya cantik tapi hasilnya sih nggak cantik ya, karena merugikan gitu. Nah, ini dibuat seperti ini biar bentuknya menarik. Nah, ternyata ini menjadi poin penting ya bagi si virus ketika masuk ke dalam tubuhnya inang gitu. Nah, ini adalah materi genetiknya ada di bagian tengahnya ya. Ini protein-proteinnya. Dan kemudian yang ketiga ini adalah bentuk virus Ebola ya, dia bentuknya silinder seperti ini. Nah, kemudian bisa kita lihat bahwasanya seluruh dari tubuh si virus ini terdiri dari materi genetik yang di bagian tengahnya. Itu. Nah, kemudian berbicara mengenai virus ya. Jadi virus ini sebetulnya memang sebagian besar bisa dikatakan kalau sifat aslinya itu ngerugiin ya, sifat aslinya sebagai agen penyakit, sebagai agen yang itu bisa menyebabkan perubahan di dalam tubuh kita ya, bisa menyebabkan mutasi dalam tubuh kita gitu. Ya otomatis kalau sebagai agen penyakit ya bisa menginfeksi gitu ya, yang menyebabkan perubahan fungsi sel yang akhirnya bisa menyebar ke sel-sel yang lain ikut rusak begitu. Tapi dalam kondisi tertentu virus ini menguntungkan. Dalam hal bagaimana? Dalam hal memberikan pengobatan terhadap seseorang yang terinfeksi virus ya, atau kita kenal sebagai antivirus begitu. Nah, antivirus ini bisa diambil dari bagian tubuhnya si virus ya, misalkan seperti vaksin begitu ya, bisa diambil dari virus utuhnya yang sudah dilemahkan, atau bisa diambil dari materi genetiknya, RNA-nya ya, yang itu bisa mengelabui tubuh kita, yang itu menganggapnya itu adalah virus beneran begitu ya, padahal itu virus yang memang sudah dilemahkan, akhirnya tubuh kita bisa mengeluarkan
antibodi. Jadi pada suatu saat memang tubuh kita diinfeksi beneran sama virus tersebut, kita sudah punya perlindungan gitu ya. Karena apa, tubuh kita ini butuh ini ya, butuh stimulan dulu. Jadi kalau nggak dipicu, ya kita nggak akan bisa mengeluarkan antibodi. Nah, masa iya kita nunggu sakit dulu baru tubuh kita bisa mengeluarkan antibodi? Ya kalau sakitnya nggak parah. Kalau sakitnya parah, siapa yang akan melindungi? Kan gitu ya. Bisa jadi dalam kondisi tertentu kita bisa terinfeksi 2 kali ya. Bu, berarti infeksi yang pertama nggak ngaruh dong, nggak antibodi kita nggak terbentuk. Ya tetap terbentuk, tapi ingat, virus ini gampang sekali mengalami mutasi. Gampang banget. Artinya pada saat itu mungkin tipenya masih A. Tubuh kita mengeluarkan antibodi tipe A dong, menyesuaikan si virus tersebut. Suatu ketika kita kok terinfeksi lagi dengan virus yang sama gitu ya. Bukan berarti tubuh kita kemarin nggak ngeluarin antibodi yang untuk yang pertama tetap, tapi ternyata yang kedua ini tipenya lain. Jadi antibodi yang sudah kita miliki itu tidak mampu mengenali. Akhirnya kecolongan lah bahasanya. Ternyata itu adalah virus tipe B. Begitu seterusnya. Ya, jadi ini menjadi catatan khusus. Tapi yang jelas memang orang yang sudah divaksin itu memang tidak menjamin sepenuhnya tidak terinfeksi. Tapi secara prinsip keilmuan bidang kesehatan ya, atau istilah ilmiahnya, ketika tubuh kita itu sudah divaksin, paling tidak kita sudah ada perlindungan awal. Artinya, kalaupun memang kita terinfeksi beneran, grade atau derajat infeksinya tidak separah kalau kita tidak sama sekali. Ya, artinya itu bisa menjadi pertolongan pertama untuk seseorang mengantisipasi terinfeksi oleh virus ya. Nah, ini contoh jenis virus HIV ya bentuknya. Kemudian ini adalah secara mikroskopis yang diambil dari sampel darah seseorang atau pasien. Ini yang bulat-bulat ini adalah virus yang bisa tampak dalam pengamatan mikroskop elektron ya. Dan ini adalah bentuk virusnya yang sudah dimodifikasi dengan teknologi canggih ya, sehingga kita mudah untuk mempelajari. Dan ini seseorang yang terinfeksi HIV ya, atau kita kenal dengan pasien AIDS itu. Ini yang kemarin kita dibuat heboh ya, coronavirus ya. Nah, ini kalau diamati menggunakan mikroskop ya, bentuknya seperti ini yang ada tanda panahnya ini ya. Memang kalau karakterisasi lagi itu memang bentuknya dia seperti punya mahkota ya, punya crown yang mengelilingi tubuh dari virus tersebut ya. Nah, tentunya ini yang beda sendiri gitu ya, di mana untuk tim nakesnya itu harus menggunakan baju yang tertutup seperti ini. Kita mungkin masih terngiang di telinga kita ya, di mata kita gitu ya, kejadian-kejadian kasus yang membunuh banyak masyarakat di dunia ya, tidak di Indonesia tapi di dunia. Nah, itu berkenaan dengan dasar-dasar virologi ya. Nah, kemudian ada satu lagi mengenai reproduksi. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ya. Artinya siapa nanti yang bisa menjawab itu langsung saja. Sebetulnya saya sih berharap kalian yang belum pernah menjawab sama sekali, ayo kapan lagi kan? Karena sudah saya kasih tahu kalau dari saya itu memang saya ambil penilaian terkait keaktifan dalam perkuliahan. Akan saya catat ya. Jadi tadi kalau kalian lihat ya dari apa yang sudah saya lakukan di slide sebelumnya ini, itu kan ada nama-nama kalian di sini ya. Coba kalau kalian lihat, apakah saya menuliskan jawaban kalian? Kan tidak. Ya, saya memang tidak begitu detail ya terhadap jawaban itu. Toh kita juga bisa sama-sama membenarkan ya, atau sama-sama memperbaiki ketika ada kesalahan. Tapi yang penting adalah keberanian kalian untuk memberikan jawaban. Itu poinnya ya. Jadi jangan takut untuk salah menjawab.
Nah, di sini kita lanjut untuk yang sesi diskusi reproduksi virus ya. Sebagai pengantarnya, jadi di sini ada statement yang mungkin bisa memberikan penjelasan kepada kalian ya. Jadi walaupun virus itu memiliki materi genetik ya, DNA atau RNA, dia nggak bisa melakukan reproduksi dengan tubuhnya sendiri. Artinya di luar inang itu nggak bisa ya. Dia harus berada di dalam inangnya, baru bisa melakukan proses replikasi. Artinya manja banget di sini ya, dia butuh inang untuk numpang gitu ya. Nah di sini replikasi itu baru akan terjadi setelah virus menginfeksi sel inang atau hospes. Ya nggak cuma menginfeksi yang artinya numpang bereproduksi gitu ya, atau menumpang replikasi gitu, tapi dia itu serakah banget nih, ingin mengendalikan semua aktivitas yang ada di dalam sel tersebut ya. Kalau tubuh manusia, hewan itu kan ada proses yang dikenal dengan sintesa protein ya, dimana kan tubuh kita ini kan mau nggak mau butuh yang namanya protein ya. Kalau nggak ada protein udah KO semua. Kita ada enzim, ada hormon, itu kan dari strukturnya itu kan memang bisa dikategorikan ya, proses awalnya itu dari pembentukan protein. Nah, kita ada tahap transkripsi, translasi dalam sintesa protein. Yang itu ternyata bisa dikendalikan oleh si virus itu ketika dia masuk ke dalam tubuhnya inang. Memang luar biasa ya. Penyelundup handal gitu ya. Tanpa disadari langsung bisa sep masuk dalam tubuh kita yang akhirnya akan mengganggu proses kelangsungan hidup si makhluk hidup tersebut yang menjadi inang. Ya. Nah, bagaimana sih caranya si virus ini melakukan proses reproduksi? Jadi ada dua yang harus kalian pahami, ini sudah saya jelaskan di video ya. Ada tahap litik ya, ada yang kedua adalah lisogeniknya. Nah, di sini saya tampilkan yang tahap litik ya. Jadi ada tahap per nomornya itu 1 sampai nomor 5. Tapi saya bagi saja ya. Saya butuh 2 mahasiswa di sini yang mau menjelaskan terhadap tahap yang sudah ada pada gambar ya. 1 sampai 3 siapa, 3 sampai 5 siapa. Tapi tidak hanya cuma dijelaskan itu tahap apa ya, tapi kalian harus bisa menjelaskan tahap itu maksudnya apa yang terjadi gitu ya. Oke, silakan siapa yang akan menjelaskan di sini yang sudah raise hand. Saya cari yang belum dulu. Oke, yang belum juga belum raise hand. Saya persilahkan Zirli dan Siska, silakan. Baik Bu, Zirli yang 1 sampai 3 ya Bu ya? Ya. Jadi yang nomor 1 itu namanya tahap absorpsi, yaitu serat ekor dan seludung ekor berikatan dengan reseptor membran sel. Bagian ekornya itu menusukkan ke bagian reseptornya agar nantinya dapat mentransferkan DNA bakteri virus. Yang kedua itu adalah tahap penetrasi, yaitu DNA fag meninggalkan kapsid menuju sel inang. Terus yang ketiga itu setelah DNA masuk itu bagian tubuh yang lainnya seperti kepala, ekor, dan leher itu mengalami lisis atau tidak lagi berguna. Dan yang ketiga itu tuh namanya tahap sintesis, yaitu DNA fag diproduksi bersama protein fag. Seperti itu, Bu. Oke. Lanjut, Siska. Selanjutkan ya, kalau benar kata Ziri tadi, kalau untuk tahapan yang nomor 3 itu kita masuk ke sintesis, di mana sintesis sendiri itu proses DNA fag diproduksi bersama protein-protein fag. Nah, setelah melakukan sintesis, proses sintesis itu melakukan yang namanya proses perakitan, di mana di situ perangkat virus seperti kapsid diproduksi. Nah, setelah rangkaian perakitan sudah selesai, itu di tahapan nomor 5, itu terjadilah yang namanya lisis. Di lisis itu, yaitu virion melepaskan diri. Sekian, Bu. Oke, baik. Terima kasih Zirli dan Siska ya, penjelasannya bagus banget.
Artinya di sini memang kalian sudah memahami ya harapannya, dan yang belum menjawab juga begitu. Ya oke lah ya, ketika memang tidak ada yang mau menjawab lagi bagi yang belum. Tapi pastikan kalian itu bisa menjawab ya. Ya, jangan sampai nanti ketika sesi diskusi tidak ada respon, tidak menjawab. Nanti ketika UTS atau UAS juga begitu ya. Artinya tidak ada nilai yang bisa dijadikan harapan ya. Jangan sampai seperti itu. Oke, nah betul sekali tadi ya. Jadi dalam daur litik ya, itu salah satu cara bakteri, bakteri terus ya, virus untuk bereproduksi ya. Jadi yang pertama itu adalah tahap penempelan atau kita kenal dengan attachment ya. Jadi attachment yang itu adalah fase adsorpsi. Ini yang saya sebutkan di awal tadi. Dia ketika akan menginfeksi tubuh inang itu nggak langsung si virus langsung masuk, itu enggak. Dia nempel dulu ya, pengenalan dulu nih, PDKT bahasanya gitu ya. Tapi lama-lamaan dia akan mengeluarkan enzim yang namanya lysoenzim atau enzim penghancur. Maka dia akan membentuk lubang di sini. Nah, setelah berlubang, dia akan mengeluarkan ya asam nukleat yang ada di dalam kapsidnya ini untuk dimasukkan ke dalam tubuhnya inang. Entah itu bakteri, entah itu manusia, entah itu hewan gitu ya. Nah, ini. Nah, kemudian attachment atau penempelan, yang kedua adalah fase injeksi. Nah, setelah terbentuk lubang tadi itu, dia akan memasukkan asam nukleat yang ada di kapsid ini, ya ini yang panjang-panjang ini akan keluar, begitu ya. Kemudian akan masuk ke dalam tubuhnya inang. Nah, ini contohnya inangnya adalah bakteri, berarti dia adalah bakteriofag ya, virus yang menyerang bakteri. Nah, kemudian kapsid ini ya, yang tidak ikut masuk ke dalam tubuhnya inang, dia bisa berfungsi lagi. Luar biasa banget ya. Jadi ketika materi genetik itu dikeluarin, itu bukan berarti dia mati, itu enggak, tetap dia bisa bertahan hidup gitu ya. Jadi makanya saya bilang virus ini tuh makhluk hidup yang luar biasa ya. Wow banget gitu ya. Jadi Allah itu menciptakan virus ini sangat luar biasa unik begitu ya, dengan segala apa kemampuan yang dimilikinya begitu. Kemudian setelah masuk apa yang akan terjadi? Nah, ini dia akan menyisip ya. Artinya dia akan ikut bereplikasi. Dia akan mempengaruhi materi genetiknya inangnya ya, tanpa disadari begitu. Nah, artinya ketika si DNA inangnya itu sudah dikendalikan, ya artinya apa maunya si virus begitu ya, dia akan semacam akan melakukan perubahan gitu ya, perubahan dalam proses sintesa proteinnya. Jadi sintesa proteinnya itu yang dibutuhkan si virus untuk merakit tubuhnya sendiri gitu ya. Maka dia akan mengendalikan metabolisme si inang sehingga proses transkripsinya itu akan terhenti gitu ya. DNA-nya akan rusak. Pokoknya macam-macam lah yang disebabkan ulah dari virus gitu ya. Sehingga dia ketika sudah berhasil mempengaruhi metabolisme yang ada di dalam tubuhnya inang, dia pelan-pelan akan merakit tubuhnya sendiri sampai membentuk virus yang sempurna. Bayangin dari yang bentuknya materi genetik doang ya, yang bentuknya cuma DNA, RNA, itu bisa membentuk virus yang utuh. Berapa virus yang bisa dibentuk dalam satu daur? Itu sekitar 100 sampai 200, bayangin. Satu daur litik itu bisa 100 sampai 200, itu aktif semua. Nah, ketika dia sudah bosan dengan apa yang dia peroleh di dalam sel inang itu, maka dia akan keluar. Nah, sebelum keluar kan pasti butuh senjata nih ya, senjata untuk menghancurkan selnya inang itu, maka dia akan mengeluarkan enzim lysoenzim, hancur, maka dia akan keluar ya melalui dinding selnya inang dan akan mencari inang yang baru. Cara yang jitu, cara yang bagus bagi virus untuk memperoleh kehidupan. Virus loh ya, tapi kalau manusia ya jangan ya. Kalau manusia seperti ini artinya manusia yang hanya ingin diuntungkan saja dengan merugikan orang lain. Paling tidak kalau kita itu diberikan akal, pikiran yang sehat ya, boleh kita memperoleh keuntungan sama orang lain, tapi harus
saling menguntungkan. Jadi aku bisa ngasih apa, kamu bisa ngasih apa. Itu namanya kalau dalam ilmu alam namanya simbiosis mutualisme. Interaksi yang saling menguntungkan, tidak merugikan temennya atau mungkin ya itu tadi hanya ingin mendapatkan keuntungan atau manfaat, apalagi sampai mau merugikan si temennya itu ya. Ini hanya berlaku untuk virus ya. Kalau untuk manusia jangan seperti ini. Nah, ini tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua adalah daur lisogenik ya. Mungkin saya langsung ke gambar aja deh ngejelasinnya. Bedanya dengan yang litik, kalau yang litik tadi sifatnya dia habis itu menghancurkan. Tapi sebetulnya jalur lisogenik ini bisa kondisi dia itu dalam satu siklus yang bersamaan dengan litik. Jadi ini terserahnya virus. Virus mau ngancurin selnya atau enggak. Kalau dia ngancurin selnya inang ya berarti litik. Kalau dia nggak ngancurin sel inang berarti dia lisogenik. Nah, prinsipnya adalah kalau lisogenik itu dia akan ikut proses replikasi. Jadi akan nyisip gitu ya. Kalian perhatikan di sini ini virus ya, virus yang sudah menginjeksikan apa namanya DNA materi genetiknya. Kemudian materi genetiknya itu akan masuk ke dalam materi genetiknya inang yang berwarna merah ini adalah punya virus, yang warna biru ini punya sel inangnya. Nah, ketika sel inangnya ini melakukan proses replikasi untuk proses pembelahan, kalian perhatikan jadi dua. Nah, ketika jadi dua-duanya ada yang berwarna merah. Nah, ini adalah DNA-nya virus. Nah, dalam kondisi tertentu dia akan memisah dari materi genetiknya manusia, dia akan berdiri sendiri. Nah, disinilah dia mulai memberikan efek yang tidak baik ya. Artinya dia akan mengendalikan kehidupan si sel tersebut. Tapi dia tidak menghancurkan. Nah, tapi dalam kondisi dia menghancurkan, yang berarti dia masuk ke dalam jalur lisis ya. Itu. Kemudian saya ada pertanyaan satu lagi karena waktunya sudah mau habis ya. Apa perbedaan virus DNA dan virus RNA? Silakan siapa yang akan memberikan? Silakan ya yang belum. Adinda, alhamdulillah ada yang baru ya. Silakan Adinda. Perbedaan utama virus DNA dan RNA itu terletak pada jenis asam nukleat yang dimiliki, Bu. Virus DNA di asam nukleat berbentuk rantai ganda, dan virus RNA itu hanya memiliki satu rantai asam nukleat saja. Virus DNA lebih menginfeksi manusia dan hewan, virus RNA lebih menginfeksi tumbuhan. Oke, ada lagi? Yang lain mungkin ada yang mau menambahkan selain Adinda? Semuanya sudah memberikan jawaban ini. Rahmat, alhamdulillah akhirnya nongol juga Rahmat. Silakan Rahmat. Nggak kepencet kan Rahmat? Harapannya sih enggak ya. Memang benar-benar ingin jawab ya. Silakan Rahmat. Ya Bu, izin menjawab Bu. RNA adalah polinukleotida yang hanya memiliki satu rantai. Di Nasir dari Encyclopedia Britannica adalah pembawa genetik pada virus menggantikan DNA. Jika RNA juga bisa membawa informasi genetik untuk menjawabnya, DNA ditemukan di dalam nukleus atau inti sel dan juga di dalam cairan inti sel atau nukleus. Sedangkan RNA ditemukan di dalam sitoplasma sel, nukleus, dan ribosom. Sudah, Bu. Oke, baik, terima kasih untuk Dinda sama Rahmat ya. Ya, harusnya kalian memang
paham dulu ya mengenai perbedaan DNA dan RNA. Sebenarnya sudah bisa menjawab ini nanti ya. Virus DNA itu maksudnya apa, virus RNA itu maksudnya apa. Nah, dua-duanya itu materi genetik, baik itu DNA maupun RNA. Kalau manusia punya dua-duanya. Tapi kalau virus itu hanya punya salah satunya. Kalau virus DNA itu dilihat dari karakteristik DNA itu sendiri ya dibandingkan dengan yang RNA. Kalau kalian perhatikan ya, ini kan bentuknya double helix ya kalau dalam bahasa materi genetik DNA ya. Sedangkan kalau RNA itu single helix ya, hanya satu ya. Untai ganda, ini untai tunggal. Ya, jadi DNA itu untai ganda, RNA itu untai tunggal. Kemudian dari segi basa nitrogen penyusunnya, di sini ada adenin, guanin, sitosin, timin. Sama, RNA pun juga ada adenin, guanin, sitosin, yang membedakan hanya di timin dan urasil. Kalau pada DNA itu basa nitrogennya namanya timin, kalau pada RNA namanya urasil. Nah, itu secara materi genetiknya. Nah, di sini sudah dijelaskan ya bahwasanya memang laju mutasi kalau untuk RNA itu lebih tinggi daripada laju mutasinya DNA ya. Karena memang RNA ini kan dia sifatnya lebih labil ya. Kalau yang DNA itu lebih stabil gitu. Karena sesuatu yang ganda, sesuatu yang berpasangan itu lebih stabil biasanya daripada yang masih single ya. Jadi itu bisa dijadikan apa ya, jok kita aja sih dalam mempelajari suatu materi. Oh iya, kalau ganda itu berarti udah stabil, kalau single berarti belum stabil atau labil gitu ya. Nah, ketika kondisi labil ini kan dia berubah gitu ya, mengikuti kondisi. Itulah kenapa RNA tipe RNA ini jauh lebih tinggi tingkat mutasinya daripada yang DNA. Nah, manusia alhamdulillahnya itu memiliki DNA, di mana DNA itu yang akan menjaga sifat karakteristik asli dari manusia itu gitu ya. Makanya dia tidak akan bisa berubah begitu ya, tidak mudah berubah secara ekstrim gitu. Nah, ini virus DNA lebih stabil sedangkan RNA tidak stabil ya, tadi yang disampaikan secara struktur dari DNA dan RNA ya. Kemudian ada pertanyaan di sini ya, siapa yang akan menjawab? Ini pertanyaan terakhir. Mengapa virus DNA lebih cepat bereplikasi di dalam tubuh? Bereplikasi itu maksudnya cepat memperbanyak diri ya di dalam tubuh inang dibandingkan virus RNA. Oh, ya, silakan siapa yang akan menjawab? Siska, silakan Siska. Zirli, Bu. Oh, Zirli, silakan Zirli. Jadi kenapa virus DNA ini lebih cepat bereplikasi di dalam tubuh inang dibandingkan virus RNA itu karena kalau untuk virus RNA itu tuh kan dia cuma dari satu untai atau ya terdiri dari satu untai satu rantai saja sehingga memerlukan waktu lebih lama untuk berreplikasi dengan tubuh inang. Karena tubuh inang itu, apalagi tubuh manusia itu, untuk menjangkitnya harus sama-sama memiliki DNA. Sedangkan virus DNA kan karena udah apa ya, rantainya udah ganda gitu, Bu. Oke, baik. Bagus ya jawabannya. Jadi memang betul bahwasanya memang RNA ini lebih membutuhkan waktu yang lama daripada DNA yang langsung gitu ya. Kenapa? Mengingat tubuh kita itu kan memiliki DNA. Kalau virusnya DNA, ya udah tinggal aja gabungan gitu ya kasarannya ya. Tapi kalau mau secara ilmiahnya, kita ingat bahwasanya virus RNA ketika masuk ke dalam tubuh manusia itu butuh yang namanya proses untuk transkripsi balik namanya, atau retranskripsi atau reverse transkripsi. Jadi di sini dia akan mengcopy tubuhnya ya berdasarkan RNA gitu ya. Jadi di sini kita lihat ya bahwasanya ketika DNA itu nantinya akan melakukan transkripsi menjadi RNA, nanti RNA itu akan melakukan translasi menjadi protein. Nah, sedangkan kalau awalnya adalah RNA, maka dia harus melakukan transkripsi balik menjadi DNA. Nah, itu yang dilakukan oleh virus RNA ya.
Kalau semisal ini adalah contoh replikasi pada virus HIV ya, kita perhatikan di sini bahwasanya HIV itu kan virus yang memang sel targetnya adalah CD4 ya, atau yang bertanggung jawab dalam sistem imun begitu. Nah, ketika virus RNA itu masuk ya, dia kan masih tunggal nih, masih single yang warnanya biru ini. Maka dia nggak bisa langsung gabung dengan DNA-nya manusia yang DNA itu nggak bisa. Maka dia harus berubah dulu menjadi virus DNA ya ketika di dalam sel targetnya. Makanya dia butuh namanya reverse transcriptase ya. Nah, ketika dia sudah membentuk virus DNA, barulah dia bisa gabung dengan DNA-nya manusia. Coba kalian perhatikan. Yang berwarna putih ini adalah DNA manusia ya. Ya, kemudian yang berwarna pink ini adalah virus DNA. Nah, ketika sudah dalam bentuk DNA, maka dia langsung bisa masuk ke dalam tubuh di dalam virus di dalam DNA-nya manusia. Ya, jadi itu. Tapi kalau virusnya sudah DNA, ya udah nggak akan melewati tahap pembentukan virus DNA lagi. Langsung aja dia ikut nimbrung di sini sampai dia bisa memperbanyak diri di dalam sel target, kemudian bisa merakit tubuhnya sendiri, akhirnya bisa mengendalikan segala apapun yang ada di dalam sel tersebut, begitu ya. Akhirnya akan membentuk merilis ya atau mengeluarkan HIV yang banyak, yang satu proses hanya mengeluarkan materi genetiknya, tapi setelah semua ini berlangsung dia bisa menghasilkan begitu banyak jumlah virus HIV yang akhirnya mempengaruhi ya metabolisme di dalam sel target tersebut. Nah, itu ya. Jadi harapannya kalian bisa memahami dengan seksama. Nah, di sini untuk materi yang berkenaan dengan reproduksi virus ya, itu ada 3 pertanyaan. Jadi yang pertama adalah jelaskan bedanya virus DNA dan RNA. Kemudian yang kedua, mengapa laju mutasi RNA lebih tinggi dari laju mutasi DNA? Ini sudah dijelaskan. Silakan kalian bisa menata lagi bahasanya atau mau mencari referensi yang lain juga boleh ya, lebih lengkap, lebih bagus. Kemudian bagaimana vaksin itu dibuat? Dijelaskan ya. Silakan ini dijawab secara baik dan benar, terjelas, dan masing-masing soal itu ditulis ya beserta jawabannya, diketik ya. Kemudian dikirim ke Google Classroom, nanti akan saya buatkan untuk pengumpulannya secara individu ya. Paling lambat tanggal 2 Juni 2023. Ini untuk yang reproduksi virus. Nah, kemudian kalau untuk yang materi yang awal itu saya akan mengadakan kuis ya. Jadi siap-siap dalam waktu 10 menit saja saya akan memberikan link ini di room chat ya. Silakan dikerjakan dimulai dari sekarang. Sudah nampak ya di room chat? Sudah belum? Oke, sudah ya. 10 menit dari sekarang silakan dikerjakan kuisnya di room chat yang sudah saya kirimkan linknya.
Bu, maaf Bu, sinyalku muter-muter. Jadi ulangi lagi, keluar dulu, klik lagi. Kalau memang susah pakai Zoom yang bermasalah, keluar dulu nggak apa-apa, nanti gabung lagi.